Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Lula. Di video kali ini kita lanjut bahas mengenai bilangan pecahan, terutama tentang operasi hitung bilangan pecahan. Jadi pada video sebelumnya kita sudah mengenal bagaimana itu bilangan pecahan, bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan. Dan kali ini kita akan pelajari tentang penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan. Oke, kita langsung mulai saja dari penjumlahan bilangan pecahan. Menjumlahkan pecahan sejenis. Nah, jadi pecahan sejenis tersebut memiliki penyebut yang sama. Jadi menjumlahkan pecahan sejenis berarti kita jumlahkan semua pembilangnya. Jadi kita hanya jumlahkan pada pembilangnya saja. Contoh, jumlahkan 8 per 15, 3 per 15, dan 2 per 15. Jadi jika tiga pecahan ini kita jumlahkan, kita hanya perlu menjumlahkan bagian pembilangnya saja, yaitu 8 tambah 3 tambah 12 per 15. Sehingga akan diperoleh hasilnya 13 per 15. Nah, berikutnya penjumlahan pecahan tidak sejenis. Jadi pecahan tidak sejenis tersebut memiliki penyebut yang berbeda. Menjumlahkan pecahan tidak sejenis dengan cara mengubahnya menjadi pecahan sejenis, yaitu penyebutnya kita samakan atau kita cari KPK-nya. Contoh, hitunglah 2 per 5 ditambah 3 per 4 ditambah 7 per 8. Kita perhatikan bahwa tiga pecahan tersebut tidak sejenis, yaitu penyebutnya berbeda. Jadi kita cari dulu KPK dari 5, 4, dan 8 ya. Kita cari KPK penyebutnya. Jadi KPK 5, 4, dan 8 adalah 40. Sehingga masing-masing penyebutnya kita ubah menjadi 40. Nah, untuk 2 per 5 berarti dia akan dikalikan 8 ya, agar menjadi per 40. Begitu pula 3 per 4 dikalikan 10 agar menjadi 40 untuk penyebutnya, dan 7 per 8 dikalikan 5 masing-masing agar penyebutnya menjadi 40. Jika penyebutnya sudah sama, kita hanya tinggal menggunakan pembilangnya saja, yaitu 16 ditambah 30 ditambah 35. Sehingga diperoleh 81 per 40. Atau jika ingin diubah menjadi pecahan campuran, akan didapat 21 per 40. Pengurangan bilangan pecahan. Bagaimana mengurangkan pecahan sejenis? Jadi, untuk mengurangkan pecahan sejenis sama saja caranya dengan menjumlahkan pecahan sejenis ya. Kita kurangkan pembilangnya saja. Contoh, tentukan hasil dari 7 per 8 dikurangi 2 per 8. Ini kita tinggal kurangkan 7 dan 2 ya. Jadi 7 dikurangi 2 per 8. Jadi menghasilkan 5 per 8. Pengurangan pecahan tidak sejenis. Nah, ini juga sama seperti penjumlahan pecahan tidak sejenis ya. Kita samakan dulu penyebutnya atau cari KPK dari penyebutnya. Contoh, kurangkan 2 per 3 dari 4. Nah, jika dituliskan akan menjadi seperti ini, 4 kurangi 2 per 3. Ini pengurangan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Nah, bilangan bulat ini kita ubah menjadi bilangan pecahan dulu, yaitu menjadi 4 per 1. Tinggal kita perhatikan penyebutnya berbeda, 1 dan 3. Selanjutnya kita cari KPK dari 1 dan 3, yaitu 3. Nah, kita jadikan penyebutnya menjadi 3, diperoleh 12 per 3 dikurangi 2 per 3. Dan hasil akhirnya yaitu 10 per 3 atau 31 per 3. Contoh berikutnya, hitunglah 51 per 6 dikurangi 35 per 9. Nah, ini pengurangan dua pecahan campuran. Langkah pertama boleh kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 31 per 6 dikurangi 32 per 9. Langkah selanjutnya kita samakan penyebutnya menjadi 18. Nah, kita tinggal kurangkan sekarang untuk pembilangnya, sehingga diperoleh 29 per 18 atau 111 per 18. Perkalian bilangan pecahan. Nah, jadi untuk mengalihkan satu pecahan, intinya kita hanya perlu mengalihkan pembilang, penyebut, dan penyebut. Nah, ini ada dua sifatnya. Misalkan mengalihkan 1 per A dikalikan dengan 1 per B ya. Dengan A, B, C, D tersebut merupakan bilangan bulat.
Dia akan menghasilkan 1 per A kali B, atau A per B dikalikan dengan C per D itu akan menghasilkan A kali C per B kali D. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kita perjelas dengan contoh soal. Hitunglah 7 kali 2 per 3. Nah, 7 kali 2 per 3 ini, untuk bilangan 7 kita bisa ubah ke bentuk pecahan jadi 7 per 1 kali 2 per 3. Sehingga sekarang kita hanya perlu mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sehingga akan diperoleh 7 kali 2 per 1 kali 3 atau 14 per 3. Dan diubah menjadi pecahan campuran menjadi 42 per 3. Contoh selanjutnya, tentukan hasil dari 6 per 5 kali 10 per 18. Nah, untuk perkalian ini kita bisa mengalihkan masing-masing ya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, sehingga didapat hasilnya 60 per 90. Lalu kita bisa sederhanakan, jadi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 30, sehingga akan diperoleh 2 per 3. Contoh selanjutnya, tentukan hasil dari 6 1 per 5 kali 2 1 per 3. Nah, ini perkalian pecahan campuran. Kita bisa ubah dulu masing-masing pecahan campuran menjadi pecahan biasa seperti ini, 31 per 5 kali 7 per 3. Sehingga langkah berikutnya kita hanya mengalihkan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebutnya. Sehingga diperoleh 217 per 15 atau 14 7 per 15. Pembagian bilangan pecahan. Nah, jadi untuk membagi satu bilangan pecahan, kita bisa mengubahnya menjadi perkalian dengan syarat pecahan setelah pembagian tersebut akan dibalik ya posisinya. Seperti pada kotak warna merah ini, A dibagi B per C sama dengan A kali C per B. Setelah jadi perkalian, bentuk pecahannya akan terbalik. Dengan A, B, C ini merupakan bilangan bulat. Atau jika kalian perhatikan A per B dibagi C, itu akan menjadi A per B kali 1 per C. Kita perjelas dengan contoh soal. Hitunglah 4 dibagi 2 per 3. Nah, kita ubah menjadi perkalian ya, jadi 2 per 3-nya tersebut akan dibalik posisinya. Sehingga akan menjadi 4 kali 3 per 2. Oke, kita kalikan langsung 4 dengan 3, sehingga diperoleh 4 kali 3 per 2 yaitu sama dengan 6. Contoh berikutnya, tentukan hasil dari 2 per 5 dibagi 8. Nah, kita ubah menjadi perkalian, 8 tersebut akan menjadi 1 per 8. Ya, dibalik ya, posisi bilangan setelah pembagian tersebut dibalik jika sudah menjadi perkalian. Diperoleh 2 per 5 kali 1 per 8. Berikutnya ya tinggal dikalikan, akan diperoleh 2 per 40 atau disederhanakan kembali menjadi 1 per 20. Nah, jika pembagian antara dua pecahan biasa, jadi kita jadikan perkalian, nah bagian C per D tersebut akan dibalik menjadi D per C ya, hanya C per D-nya saja yang dibalik. Jadi pecahan di bagian depan itu tidak ikut terbalik. Contoh, 3 per 7 dibagi 2 per 9. Nanti setelah menjadi perkalian, 2 per 9-nya yang akan dibalik menjadi 9 per 2, yaitu 3 per 7 kali 9 per 2. Oke, langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, tinggal dikalikan dan diperoleh hasilnya 1/13 per 14. Contoh berikutnya, jika kita membagi dua pecahan campuran. Nah, caranya mirip seperti perkalian bilangan pecahan ya. Kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Masih dalam bentuk pembagian, jangan diubah dulu menjadi perkalian. 15 per 2 dibagi 20 per 3. Langkah selanjutnya baru kita ubah menjadi perkalian. 15 per 2 kali 3 per 20. Sehingga diperoleh 45 per 40. Kita sederhanakan pembilangan penyebutnya, diperoleh 9 per 8 atau 1 per 8. Bagaimana bilangan pecahan jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada satu contoh, Pak Budi seorang pembuat sirup, dia memiliki gula 6 1/4 kg gula. Kemudian membeli lagi 4 1/2 kg. Selanjutnya, gula tersebut dibuat sirup yang dikemas ke dalam beberapa botol. Setiap botol memerlukan gula 1/4 kg.
berapa banyaknya botol yang harus disediakan Pak Budi. Nah, konsepnya mirip ya seperti kita menyelesaikan permasalahan pada bilangan bulat. Hanya saja ini bilangannya diganti menjadi pecahan. Oke, untuk operasinya akan menjadi seperti ini ya. Awalnya dia membeli 1/4 kg gula, lalu dia membeli lagi. Jadi kita jumlahkan ya, 1/2 kg gula. Nah, selanjutnya jika ingin dibagi per botol banyak 1/4, jadi kita hanya perlu hasil penjumlahan tadi kita hanya perlu bagi dengan 1/4. Nah, hasil itulah kita akan dapatkan berapa banyaknya botol yang harus disediakan. Oke, kita kerjakan dulu di dalam kurung penjumlahannya. Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu atau kita langsung jadikan atau samakan penyebutnya ya. Jadi akan diperoleh 6 1/4 ditambah 4 2/4. Kita jumlahkan 6 dan 4-nya akan menjadi 10. Kita jumlahkan 9 6 9 1 dan 2-nya. Sehingga akan diperoleh 10 3/4 dibagi dengan 1/4. Jadi 10 3/4-nya kita ubah menjadi pecahan biasa 4 3/4 dan 1/4-nya sudah dibalik ya menjadi 4. Sudah menjadi perkalian langsung. Ini 43/4 kali 4 sehingga ini akan diperoleh 43. Jadi kesimpulannya yang harus disediakan Pak Budi tersebut adalah 43 botol. Oke, untuk menguji pemahaman kalian coba latihan soal berikut. Bisa diselesaikan operasi hitungnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian paham. Jika kalian ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.